Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nukta Nur Ramadan dari Universitas Teknologi Digital akan menjelaskan tentang idola saya dalam tugas teknik penulisan karya ilmiah. Idola saya yaitu adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Di dunia ini sebagai salah satu tokoh pemimpin terbesar, dialah juga merupakan salah satu tokoh terbesar dalam Perang Salib. Namanya dikenal luas tak kala ia dapat menaklukkan kerajaan Yerusalem yang ketika itu dipimpin oleh Guy de Luciana, Raja Yerusalem. Pasukan Salahuddin dikenal sebagai pasukan yang pemberani di bawah pimpinannya. Berikut saya akan menjelaskan biografi dan profil lengkapnya. Bernama lengkap adalah Salahuddin Al-Ayyubi yang dikenal di dunia barat sebagai Saladin. Terlahir dari keluarga Kurdis di kota Tikrit, 140 km barat laut dari kota Baghdad, dekat Sungai Tigris pada tahun 1137 Masehi. Masa kecilnya selama 10 tahun dihabiskan belajar di Damaskus di lingkungan anggota dinasti Jangid yang memerintah Syira, yaitu Nur ad-Din atau Nurdin Zangi. Salahuddin lahir di benteng Tikrit, Irak tahun 532 Hijriah atau 1137 Masehi ketika ayahnya menjadi penguasa Saljuk di Tikrit. Saat itu, baik ayah maupun pamannya mengabdi kepada Imanuddin Zanki, gubernur Saljuk untuk kota Mosul, Irak, ketika Imanuddin berhasil merebut wilayah Baalbek, Lebanon 534 Masehi atau 1139 Masehi. Najmuddin Ayyub atau bisa dikenal dengan ayah Salahuddin diangkat menjadi gubernur Baalbek dan menjadi pembantu dekat Raja Suriah Nurdin Mahmud. Selama di Baalbek inilah Salahuddin mengisi masa mudanya dengan menekuni teknik perang, strategi, maupun politik. Setelah itu, Salahuddin melanjutkan pendidikannya ke Damaskus untuk mempelajari teologi Sunni selama 10 tahun. Dalam lingkungan Istana Nurdin, pada tahun 1169 Masehi, Salahuddin diangkat menjadi seorang wazir atau konselor. Perjalanan hidup Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi namanya telah terpatri di hati sanubari pejuang muslim yang memiliki jiwa patriotik dan heroik. Telah terlanjur terpahat dalam sejarah perjuangan umat Islam karena mampu menyapu bersih menghancur leburkan tentara salib yang merupakan tentara gabungan pilihan dari seluruh benua Eropa. Jarang sekali dunia menyaksikan sikap patriotik dan heroik bergabung menyatu dengan sifat kemanusiaan seperti yang terdapat dalam diri pejuang besar itu. Rasa tanggung jawab terhadap agama Islam telah ia baktikan dan buktikan dalam menghadapi serbuan tentara Tanah Suci Palestina selama 20 tahun. Dan akhirnya dengan kegigihan keampuhan dan kemampuan dapat memukul mundur Eropa di bawah pimpinan Richard Lionheart dari Inggris. Hendaklah diingat bahwa Perang Salib adalah perangan yang paling panjang dan dahsyat penuh kekejaman dalam sejarah umat manusia dan memakan korban ribuan jiwa. Dan kefanatikan membabi buta dari Kristen Eropa menyerbu secara merata ke daerah Asia Barat. Dalam menumbuhkan wilayah kekuasaannya, Salahuddin selalu berhasil mengalahkan serbuan para Crusader Eropa. Terkecuali satu hal yang tercatat dan Salahuddin sempat mundur dari peperangan Battle of Montresart melawan Kingdom of Jerusalem, kerajaan singkat di Yerusalem pada saat Perang Salib. Namun mundurnya Salahuddin tersebut mengakibatkan Reinald of Chatillon,
pimpinan perang dari The Holy Land Yerusalem memprovokasi Muslim dengan mengganggu perdagangan dan jalur Laut Merah yang digunakan sebagai jalur jamaah haji ke Makkah dan Madinah. Lebih buruk lagi, Reinaud mengancam menyerang dua kota tersebut hingga akhirnya Saladin kembali menyerang Kingdom of Jerusalem pada tahun 1187 Masehi dalam Battle of Kittin, sekaligus mengeksekusi hukuman mati pada Reinaud dan menangkap rajanya. Tapi sebagian besar kisah Saladin yang tersebar baik di barat maupun di timur dari sejarah Perang Salib yang panjang di abad ke-12 itu adalah juga cerita tentang seorang pemberani dalam pertemuan tersebut yang sebenarnya tak ingin menumpahkan darah. Saladin merebut Yerusalem kembali di musim panas 1187 Masehi, tapi menjelang serbuan ia beri kesempatan penguasa Kristen kota itu untuk menyiapkan diri agar mereka bisa melawan pasukannya dengan terhormat. Dan ketika pasukan Kristen itu akhirnya kalah juga, yang dilakukan Saladin bukanlah menjadikan penduduk Nasrani budak-budak. Saladin malah membebaskan sebagian besar mereka tanpa dendam, meskipun dulu di tahun 1099 Masehi ketika pasukan perang salib dari Eropa merebut Yerusalem, 70.000 orang Muslim di kota itu dibantai dan tidak disisakan orang Yahudi digiring ke sinagog untuk dibakar. Dalam kehidupannya yang cuma 55 tahun, ikhtiar itulah yang tampak dilakukan Saladin meskipun tak selamanya ia tanpa cacat. Meskipun ia tak jarang memerintahkan pembunuhan, kita tahu bagaimana pemimpin pasukan Islam itu bersikap kepada Raja Richard berarti singa yang datang dari Inggris untuk mengalahkannya. Ketika Richard sakit dalam pertempuran, Saladin mengirim buah pir yang segar dingin dalam salju dan juga seorang dokter. Lalu perdamaian pun ditandatangani 1 September 1192 dan pesta diadakan dengan pelbagai pertandingan dan Eropa takjub bagaimana agama Islam bisa melahirkan orang sebaik itu. Kita sekarang juga mungkin takjub bagaimana masa lalu bisa melahirkan orang sebaik itu, terutama ketika orang yang hanya mencoba menghidupkan kembali apa yang gagah-gagah, berani dari abad ke-12, tapi meredam apa yang sabar dan damai dari sebuah zaman penuh peperangan, tapi peningkas sebenarnya masa silam. Dari makam terlantar orang Kurdi yang besar, suatu hari di tahun 1970-an, saya kembali ke pusat Damaskus lewat lorong bazar yang sibuk di depan Masjid Umayyah. Kota itu riuh, keriuhan yang mungkin tanpa sejarah. Sekian penjelasan dari saya tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Mohon maaf bila ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.